Plastik barang bukti ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Walasan, dan Christopher Harimanto itu merupakan polisi tertentu. Mereka menggunakan Tito Karnavian bersama dia Jenderal, maaf ya Pak Jenderal, Jenderal Polisi Pamungkas. Saya sudah ajukan lewat pengaduan masyarakat yang kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang bersih dan harus terkait dengan kasus ijazah ini. Tidak ada maksud dari saya untuk menjadi dikenal atau menjadi sebuah video, tetapi memang setelah menganalisa kasus Jessica, betapa brutalnya polisi ini memanipulasi barang bukti, maka saya terpanggil untuk menganalisa kasus-kasus lain. Sampai saya di titik ini menganalisa skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo. Kita berbicara ya seperti Dr. Listio, karena kemampuan saya lama di komputer dan engineering, jadi bahasa saya seringnya berantakan, tidak terstruktur. Jadi begini, sejarahnya memang sebagai seorang insinyur, saya memang orangnya sangat cuek, tidak peduli lingkungan, tidak peduli apa yang dialami bangsa kita. Tetapi saya bersyukur istri saya yang memang untuk mengingatkan saya bahwa kalau ilmu kita itu ternyata bisa dipakai untuk negara ini. Jadi mulai dari kasus Jessica, saya juga di kasus Sinetron, dari YouTube saya juga membahas tentang terbantainya 6 laskar FPI, di mana polisi terbiasa untuk memanipulasi barang bukti. Di kasus Jessica ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Walasan, dan Christopher Harimanto itu merupakan polisi tertentu. Mereka menggunakan Tito Karnavian bersama dia Jenderal, maaf ya Pak Jenderal, Jenderal Polisi Pamungkas. Saya sudah ajukan lewat pengaduan masyarakat yang kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang bersih dan harus terkait dengan kasus ijazah ini. Tidak ada maksud dari saya untuk menjadi dikenal atau menjadi sebuah video, tetapi memang setelah menganalisa kasus Jessica, betapa brutalnya polisi ini memanipulasi barang bukti, maka saya terpanggil untuk menganalisa kasus-kasus lain. Sampai di titik ini menganalisa skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo. Kenapa saya yakin bahwa 100 miliar persen
dalam memproduksi atau mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tahun 1985 tidak ada. Ini confirm tidak akan pernah ada. Oleh karena itu saya mendesak, ya, karena Pak Jokowi sudah melaporkan kita dan mendatangi Barreskrim atau Polda, saya mendesak polisi untuk bersikap profesional dan memeriksa ijazah, skripsi, dan semua dokumen akademik dari Bapak Joko Widodo, ya, dan diperiksa uji kertas, analisa tinta, uji teknologi. Jangan lagi memanipulasi barang bukti seperti kasus Jessica Wongso dan kasus KM50. Saya berpikir saya tidak mendapatkan dukungan seperti ini, Bapak Ibu. Saya pikir kami sangat terharu melihat harapan Bapak Ibu supaya kelak, ya, kenapa kita harus bongkar ini, supaya kelak tidak ada lagi presiden yang tipu-tipu, ijazah dan skripsinya palsu. Ijazah seperti yang saya katakan tadi malam di iNews, ijazah bukanlah sebuah aib atau penyakit kulit, penyakit menular yang harus disimpan. Ijazah UGM merupakan kebanggaan bagi seseorang dalam proses akademiknya, ya. Jadi Pak Jokowi harusnya sebagai presiden sudah dari nama itu menunjukkan ijazahnya, bukan karena diikuti oleh rakyat. Terakhir, terima kasih Pak Jenderal dan semua tokoh masyarakat yang hadir. Perjuangan ini akan panjang karena yang kita lawan bukan hanya Joko Widodo, tetapi para presiden kekuasaan yang lain.